Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu wassalamu ala amirul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia beliau yang telah Ia berikan kepada kita semua berupa nikmat rezeki, nikmat sehat, ihsan maupun iman, dan juga tidak lupa kita berikan sholawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dea Monica dengan NPM 22210202382 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara kelas L, berkenaan dengan mata kuliah Fikih Mewaris dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta. Di sini akan saya bahas makalah kelompok 5 yang berjudul Ahli Waris Ashabul Furud dan Ahli Waris Asobah. Jadi sebelum ke pembahasan, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sebenarnya hukum kewarisan atau fikih mewaris itu apa sih? Nah, hukum kewarisan atau fikih mewaris itu berarti peralihan harta dari orang yang sudah meninggal atau bisa disebut dengan pewaris kepada orang yang diwarisi atau yang masih hidup, atau juga bisa disebut dengan ahli waris. Nah, sehingga dapat dipahami bahwa kewarisan itu adalah peralihan sesuatu atau harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, berlaku sesudah pewaris meninggal dunia. Nah, ahli waris itu sendiri adalah orang-orang yang memiliki ikatan keluarga atau kerabat dengan orang yang telah meninggal dunia itu. Dalam proses peralihannya, harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup atau disebut dengan ahli waris, dalam Islam mengenal 3 unsur, atau dalam kewarisan Islam itu mengenal 3 unsur. Yang pertama itu adanya pewaris, yang kedua ada warisannya, dan yang ketiga itu ahli waris atau orang yang mewarisi. Nah, untuk selanjutnya akan saya bahas lebih dalam mengenai makalah kelompok 5 yang berjudul Ashabul Furud dan Asobah atau ahli waris Ashabul Furud dan ahli waris Asobah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, itu mengenai Ashabul Furud atau ahli waris Ashabul Furud. Nah, ahli waris Ashabul Furud itu adalah ahli waris yang bagiannya itu telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, jadi mereka itu menerima bagian dalam urutan yang paling pertama, atau ahli waris yang secara hukum syara itu berhak menerima warisan karena tidak ada yang menghalanginya. Di dalam ahli waris Ashabul Furud ini ada 6 bagian-bagian atau 6 macam bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada 1/2 atau setengah, yang kedua itu ada 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat itu ada 2/3, yang kelima itu ada 1/3, dan terakhir setengah dari 1/3 itu ya 1/6. Nah, tetapi setiap bagian-bagian itu mempunyai syarat dan ketentuannya masing-masing. Saya ambil contoh. Yang pertama, jika ada seorang istri yang meninggal dunia, maka suaminya itu mempunyai bagian 1/2 atau setengah bagian ketika syaratnya tidak ada anak dari kedua suami istri ini. Nah, jikapun ada anak, maka bagian suaminya itu tidak 1/2. Begitupun dengan yang lain. Jadi 6 macam bagian-bagian ini memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing. Nah, yang kedua itu pembahasan mengenai ahli waris asobah. Kalau tadi kita bahas tentang ashabul furud yang bagiannya itu sudah ada ketentuan dalam Quran
dan hadis Nabi. Kalau ahli waris asobah ini yang pembagian itu tidak tertentu. Jadi ahli waris yang penerimaannya itu tidak ada ketentuan secara pasti. Nah, dalam asobah ini ada 3 kemungkinan untuk penerimaan asobah. Yang pertama itu mungkin mengambil seluruh harta warisan jika ashabul furudnya itu tidak ada. Yang kedua mungkin mengambil sisa harta setelah dibagikan kepada ashabul furud. Dan yang ketiga mungkin tidak mendapat harta sama sekali jika harta itu habis oleh ashabul furud. Nah, adapun macam-macam ahli waris asobah itu yang pertama itu ada asobah bin nafsi atau asobah dengan sendirinya, yaitu ahli waris yang laki-laki yang langsung pertaliannya kepada si mayat dengan sendirinya, seperti anak laki-laki dan ayah. Terus ada perantara ahli waris yang laki-laki, contohnya seperti anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki. Terus perantara anak laki-laki, maka saudara laki-laki si ibu tidak menjadi ashab binafsi karena pertaliannya itu kepada si ibunya, bukan dari pihak laki-laki. Nah, yang kedua itu macam-macamnya ada ashab babil ghairi. Nah, ashab babil ghairi ini adalah ashabah disebabkan orang lain. Kalau yang tadi itu kan dengan sendirinya. Nah, kalau ashabah bil ghairi ini ashabah disebabkan orang lain. Jadi gini, perempuan yang menjadi asobah disebabkan ada orang laki-laki sederajat dengannya membawa dia menjadi asobah. Jadi dia mendapatkan warisan itu ya karena disebabkan oleh orang lain. Ada 4 macam yang menjadi asobah bil ghairi. Yang pertama itu anak perempuan dengan sebab ada anak laki-laki. Yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki. Terus ada saudara perempuan kandung dengan sebab ada saudara laki-laki kandung. Dan yang terakhir itu saudara perempuan seayah dengan sebab ada saudara laki-laki seayahnya. Nah, yang terakhir macam-macamnya itu ada asobah mal ghairi. Kalau asobah mal ghairi ini atau juga bisa disebut dengan asobah beserta orang lain. Nah, beserta orang lain. Jadi asobah mal ghairi ini yaitu perempuan yang menjadi asobah atau mengambil sisa ketika bersama dengan perempuan lain. Yang menjadi asobah mal ghairi ada 2 macam. Yang pertama itu saudara perempuan yang kandung, dan yang kedua itu ada saudara perempuan yang seayah. Nah, kedua macam ini ketika bersama dengan anak perempuan atau ketika bersama anak perempuan dari laki-laki atau cucu perempuan. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.